Pada video kali ini akan dibuktikan bagaimanakah cara menentukan jarak titik dengan garis. Apabila ada sebuah garis dengan persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, dan ada sebuah titik di luar garis, kita misalkan titiknya B, R, maka nanti jarak B, R ke garisnya itu didapatkan dengan cara menarik garis yang tegak lurus. Dan jarak titik ke garis itu sama halnya dengan cara menentukan jarak titik B, R ke titik potong kedua garis. Nah, untuk menentukan jaraknya didapatkan dengan cara seperti ini. Mutlak dari AB ditambah BR ditambah C dibagi dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di mana nilai ABC ini merupakan koefisien dari garisnya dan nilai BR ini merupakan titiknya. Dan nilai AB ini merupakan koefisien X dan koefisien Y. Nah, kenapa rumusnya bisa begini? Untuk mengetahuinya, silakan simak video ini hingga habis. Langsung kita buktikan. Yang pertama, kita misalkan ada sebuah garis, dan kita misalkan persamaan garis ini berbentuk seperti tadi, yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dan setiap garis pasti memiliki gradien. Kita simpulkan dengan M. Dan gradien garis K, kita sebut ya, K itu akan sama dengan min A per B. Nah, kemudian kita misalkan di luar garis ada sebuah titik, yaitu titik P, R. Dan untuk mencari jarak titik P, R ke garis didapatkan dengan cara menarik garis yang tegak lurus. Dan di mana titik potongnya itu kita sebut sebagai titik M, N. Sehingga jarak titik P, R ke garis K itu sama dengan jarak titik P, R ke titik P, M, N ya. Nah, sehingga kalau kita sebut garis L ini untuk garis yang putus-putus, maka nanti gradien dari L atau M dari L ya, itu didapatkan dengan cara kebalikan dari M garis K. Nah, di mana kebalikannya itu adalah tandanya. Yang awalnya MK itu negatif, maka ML positif. Kemudian nilainya. Kalau MK-nya AB, maka ML-nya adalah B per A. Nah, itu. Nah, kemudian kita perhatikan juga. Garis L ini adalah garis yang M-nya diketahui dan melalui sebuah titik P, R dan titik yang lain M, N. Maka dari itu persamaan garis L akan didapatkan seperti ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M, X dikurangi X1. Ingat ya, persamaan garis yang melalui sebuah titik dan M-nya ada. Kalau kita misalkan P, R itu adalah X1, Y1 dan MN ini XY, maka nilai XY1 MN ini bisa kita ubah, di mana nilai Y-nya itu adalah N, Y1-nya adalah R, M-nya adalah B per A, X-nya itu adalah M, X1-nya adalah P. Nah, sehingga nilainya N min R ini akan sama dengan B per AM dikurangi B per AP. Ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Nah, kita perhatikan juga di mana garis K itu juga melalui titik M, N. Sehingga nilainya M, N akan memenuhi garisnya, di mana akan sama dengan A dikalikan dengan X. X-nya kita ganti dengan M. Ditambahkan dengan BY, Y-nya kita ganti dengan N juga. Ditambahkan C sama dengan 0. Dan kalau kita buat nilainya N sama dengan, maka nilainya itu N akan sama dengan min HM min C per B per B. Ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Nah, kalau kita tulis ya, persamaan pertama dan kedua itu sama dengan N-nya itu min AB M dikurangi CB, itu persamaan yang kedua. Dan persamaan yang pertama adalah NR sama dengan BA M min BAR. BAP maksudnya. Nah, sehingga kalau kedua persamaan ini kita eliminasi, nah didapatkan nih, N-nya akan hilang. Sehingga sisanya adalah 0 dikurangi min R, sisanya R, sama dengan min A per BM dikurangi B per AM, kemudian min C per B dikurangi min B per AP. Nah, sehingga
R itu akan sama dengan A per BM, B per AM. M-nya bisa kita faktorkan. Sisanya min A per B, min B per A, dikurangi C per B, ditambah B per A, P. Nah, sehingga nilai R-nya itu akan sama dengan M. Ini kita kalikan silang ya. Jadinya A kuadrat min B kuadrat per AB dikurangi C per B ditambah B per AP. Nah, kita maunya nilainya adalah M sama dengan. Sehingga nilainya ini akan sama dengan R sama dengan minusnya kita pindahkan ya keluar. Minus M A kuadrat ditambah B kuadrat per AB min C per B ditambah B per AP. Jadinya itu min M A kuadrat tambah B kuadrat per AB, minnya kita hilangkan ya karena udah pindah ruas, sama dengan min C per B ditambah B per AP dikurangi R. Atau nilai M-nya ini akan sama dengan, kita kalikan silang ya. Jadi AB kita kalikan dengan min R, terus min C per B, kemudian ditambah BP, kita ambil BP ya, BP per A, dibagi dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, inilah nilai M-nya. Kita sebut sebagai persamaan yang ketiga. Nah, biar rapi, persamaan tiga ini akan kita tulis di sini. Di mana nilainya itu akan sama dengan M sama dengan AB min R min C per B ditambah B per AP per A kuadrat ditambah B kuadrat, sama ya. Nah, sehingga ini bisa kita hapus. Nah, kemudian kita perhatikan di persamaan yang kedua ya. Sebelumnya kita dapatkan bahwa persamaannya itu adalah AM ditambah BN ditambah C sama dengan 0. Kita udah nemu nilai M-nya. Sekarang tinggal nemukan nilai N-nya. Kalau udah ketemu M dan N, maka tinggal kita mengaplikasikan jarak antar dua titik. Nah, jika kita perhatikan persamaan yang kedua ini, yaitu AM ditambah BN ditambah C sama dengan 0, maka ini akan sama dengan BN sama dengan min AM min C, di mana N itu akan sama dengan min A M per N dikurangi C per B ya maksudnya, karena kita memindahkan nilai B-nya. Nah, sehingga nilai N-nya itu akan sama dengan minus A per B, nilai M-nya kita ganti, di mana nilai M-nya ini, yaitu AB min R min C per B ditambah BP per A dibagi dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kalau kita rapikan, persamaan N ini bisa kita tulis seperti ini, di mana N-nya itu adalah min A per B dalam kurung AB min R min C B per B ditambah B per AP dibagi dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi C per B. Ini ya, dikurangi C per B-nya, kita ketinggalan C per B. Nah, sehingga ini bisa kita hapus. Nah, jika udah ketemu ya nilai M dan nilai N-nya, kita hanya perlu menerapkan gunakan konsep jarak dua titik, yaitu konsepnya itu adalah di mana jarak itu akan sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat, di mana X1 Y1 dan X2 Y2 itu merupakan dua titik sembarangan. Nah, sehingga di sini kita mencari jarak PRMN, sehingga jaraknya itu akan sama dengan M min P kuadrat ditambah N min R kuadrat diakarkan. Kemudian nilai M min P kuadrat dan N min R kuadrat kita akan tentukan secara terpisah. Kita akan buat dulu nilai dari M min P kuadrat, di mana nilai M-nya itu akan sama dengan ini. AB dikalikan dengan R. Kita kalikan langsung ya. Jadinya min ABR. Kemudian AB dikalikan C per B. B-nya hilang. Sisanya itu adalah minus AC. Kemudian AB kita kalikan dengan B per AP. A-nya hilang, sisanya itu adalah ditambah B kuadrat P dikurangi dengan P dibagi dengan A kuadrat ditambah B kuadrat.
Nah, kemudian nilai P-nya ini bisa kita samakan penyebut dengan cara mengalihkan penyebutnya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadinya itu adalah minus ABR minus AC tambah B kuadrat P dikurangi P dikalikan A kuadrat ditambah B kuadrat dibagi dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadinya ini akan sama dengan minus ABR minus AC ditambah B kuadrat P dikurangi A kuadrat P dikurangi B kuadrat P dibagi dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita perhatikan bentuk B kuadrat P dan dikurangi B kuadrat P ini akan hilang. Sehingga sisanya itu adalah minus ABR minus AC minus A kuadrat P dibagi dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ingat ya, ini nilainya kita kuadratkan sesuai dengan bentuknya, yaitu M min P kuadrat. Dan jadinya itu adalah ini, nilai A-nya kita keluarkan, minus A, sisanya BR, kemudian minus C, dan minus AP per A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini salah ya, kita keluarkan minus A, jadi ini plus, ini juga plus. Dan dikuadratkan, sehingga jadinya akan sama dengan minus A dikuadratkan, sisanya A kuadrat, kemudian BR ditambah C ditambah AP kita kuadratkan per A kuadrat ditambah B kuadrat. Inilah nilai dari M min P kuadrat. Agar lebih mudah, kita akan ambil dulu nilai M min P kuadratnya. Kita simpan dulu. Nih ya, jadi A kuadrat dalam kurung BR ditambah C ditambah PA atau AP kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat dikuadratkan. Ini ya, tadi kita lupa memberikan kuadrat nih. Karena dia pembilang dan penyebutnya kita kuadratkan. Itu dia nilai M dikurangi P kuadrat. Sekarang kita akan tentukan nilai N dikurangi R kuadrat ya. Tapi sebelumnya kita akan hapus dulu. Yang kedua itu nilai N dikurangi R kuadrat. Nah, kemudian kita ambil nilai N-nya. Nilai N-nya itu seperti ini. Jadi N-nya itu kita ambil ini, min A per B. Kemudian nilai AB-nya kita langsung kalikan ke dalam, yaitu minus ABR dikurangi AB dikalikan C per B. B-nya hilang ya. Sisanya itu adalah AC. Kemudian AB dikalikan B per AP, A-nya hilang. Sisanya B kuadrat P ditambah ya, B kuadrat P dibagi dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini kita kurangi dengan C per B dan kita kurangi dengan R dan kita kuadratkan sesuai dengan rumusnya, yaitu N dikurangi R. Nah, sekarang di dalamnya kita jabarkan juga nilai min A per B-nya kita kalikan ke pembilangnya. Jadinya min A per B dikalikan ABR, min A kali min A-nya positif ya. Kemudian B dan B-nya hilang, jadinya A kuadrat R. Kemudian min kali min hilang, ditambah A kuadrat C per B ya. Per B, B-nya nggak hilang, ditambahkan dengan sama nih. Ini B-nya hilang 1. Jadinya itu adalah min ABP, karena akan min ya, min ABP per A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini kita langsung sama penyebutnya, di mana min C per B ini kita langsung kalikan dengan A kuadrat ditambah B kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat. Samakan penyebutnya. Begitu pula untuk R. R kita kalikan dengan A kuadrat tambah B kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita kuadratkan. Sisanya itu adalah AR. A kuadrat R ditambahkan A kuadrat C per B minus ABP dikurangi C kali A kuadrat C per B dikurangi B-nya hilang 1, yaitu min BC. Kemudian ini juga sama, dikurangi A kuadrat R dikurangi B kuadrat R dibagi dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, kita kuadratkan.
Kalau kita perhatikan di sini ada bentuk-bentuk yang sama. Yang pertama A kuadrat C per B dan A kuadrat C per B. Ini akan saling menghilangkan. Kemudian ini juga AR kuadrat dikurangi dengan AR kuadrat juga hilang ya. Sehingga sisanya akan sama dengan minus ABB minus BC minus B kuadrat R per A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini kita kuadratkan. Kita perhatikan setiap persamaan mengandung B. Jadi nilai B-nya kita keluarkan. Minus B, sisanya AP, kemudian tambah C, dan ditambah BR per A kuadrat ditambah B kuadrat dikuadratkan. Sehingga sisanya kalau kita kuadratkan, min B kuadrat jadinya B kuadrat dikalikan AP ditambah C ditambah BR dikuadratkan per A kuadrat ditambah B kuadrat. Inilah kuadratnya. Inilah bentuk dari nilai N min R kuadrat. Dan agar lebih mudah kita akan simpan dulu nilai ini. Ya ini ya, B kuadrat AP ditambah C ditambah BR per A kuadrat ditambah B kuadrat dikuadratkan. Nah sehingga ini akan kita hapus dulu. Sehingga nilai jaraknya itu kita ambil akar dari ini. M min P kuadrat. Udah kita jabarkan. Dapatnya ini. Yaitu A kuadrat BR ditambah C ditambah PA kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat kita kuadratkan. Kemudian ditambahkan N min R kuadrat. Nah di sini bentuknya sama ya. BR C PA. BR C AP. Jadi bentuk yang di dalamnya ini kita akan samakan dulu. Yaitu bentuknya ini sama dengan BR ditambah C ditambah PA. Ini ya sama ya. Sama. Nah sehingga nilainya akan sama dengan B kuadrat dalam kurung BR ditambah C ditambah PA kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat kita kuadratkan. Nah, di sini kita perhatikan bentuknya BR ditambah C ditambah PA ini sama. Sehingga bentuknya itu bisa kita keluarkan. Kita keluarkan BR ditambah C ditambah PA kita kuadratkan. Kemudian sisanya di sini A kuadrat dan di sini sisanya adalah B kuadrat. B kuadrat dan di penyebutnya sama. Kita buat dua kali. A ditambah B, A ditambah B. Karena penyebutnya adalah A ditambah B kuadrat. Ini ya, A kuadrat B kuadrat, A kuadrat B kuadrat. Sehingga salah satu bentuknya hilang. Dan sisanya akan sama dengan akar BR ditambah C ditambah PA kita kuadratkan per A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah agar bentuknya sama dengan rumus yang tadi ya, ini PA BR ini kita kumpulkan. Jadinya dia AP ditambah BR ditambah C, nilai kuadratnya kita hilangkan. Dibagi dengan akar dari bawahnya. A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan kita mutlakan. Kenapa dimutlakan? Karena nilai jarak selalu nilainya positif. Nah, itu dia cara membuktikan jarak titik dengan garis. Nah, di sini caranya agak sedikit panjang dan rumit karena di sini kita hanya menganggap kita hanya paham dulu konsep jarak dua titik. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara pembuktiannya dengan menggunakan konsep vektor ya. Nah, untuk itu silakan nanti dipahami dulu caranya, step by stepnya. Nanti di video selanjutnya kita akan gunakan cara vektor untuk membuktikan jarak titik dengan garis. Untuk itu silakan simak dulu videonya dan nanti silakan simak video bagaimanakah pembuktian jarak titik ke garis dengan cara vektor. Nah untuk itu, kak ucapan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.